Halo Bapak Ibu sekalian, berikut merupakan langkah teknis untuk kita menghitung angka cadangan karbon permukaan dengan menggunakan model regresi linear untuk indeks vegetasi ya Bapak Ibu. Data yang kita gunakan ada di geospatial data. Di sini ada AOI, citra satelit, layout, toolbox, data lapangan, dan template pengolahan data statistik. Yang untuk AOI-nya sendiri di sini ada PT HKI, itu yang ada di Sumatera Barat ya. Kemudian ada wilayah kajian Kendari. Untuk pelatihan kali ini kita gunakan yang wilayah kajian Kendari. Terus kemudian di data satelit kami sudah downloadkan untuk satelit Sentinel 2A ya, satelit multispektral. Kemudian di sini ada layout, template layout kita nanti, kemudian ada toolbox, kemudian ada data lapangan dan template pengolahan data satelit. Untuk data lapangannya sendiri, kita gunakan untuk yang sheet pelatihan ya. Sheet pelatihan ini terdiri dari nomor plot, kemudian TK adalah tingkat kerapatan, di sini ada tinggi, sedang, rendah. Ini merupakan hasil dari lapangan ya. Kemudian ada X dan Y. X itu adalah bujur atau longitude, kemudian Y itu adalah latitude ya atau lintang. Kemudian di sini ada data jumlah pohon, ada total diameternya dalam sentimeter ya. Kemudian ada diameter rata-rata. Terus kita menghitung biomasa. Biomasa ini untuk hutan yang heterogen ya, artinya adalah hutan yang campuran. Kemudian kita hitung juga biomasa per pikselnya. Di dalam piksel kita gunakan transect 20x20 yaitu 400 ya. Kemudian kita bisa menghitung karbon lapangannya. Ini untuk data yang kita gunakan sebagai data pelatihan. Ini wilayahnya ada di Kendari ya. Kemudian untuk uji teknis, data yang tersedia di sini ada nomor plot 1 sampai 25 data ya. Terus tingkat kerapatannya di sini ada. Terus kemudian di sini ada koordinat XY juga, ada jumlah pohon, diameter pohon, jumlah pohon dan diameter pohon ini kita tidak ketahui ya Bapak Ibu ya. Di sini hanya ada diameter rata-rata, kemudian kita ada data biomasa aja. Sehingga kita bisa hitung untuk biomasa per pikselnya, kemudian kita bisa hitung juga cadangan karbon lapangan untuk karbon permukaan. Ini merupakan data-datanya ya Bapak Ibu. Data untuk pelatihan ini ada di data pelatihan, kemudian data uji teknis ini nanti diperuntukkan untuk uji teknis ya Bapak Ibu ya. Kita close yang Excel-nya, kemudian kita buka ArcGIS Pro-nya. Oke, ArcGIS Pro-nya sudah terbuka. Kita buka lembar kerja baru, kita pilih map. Kemudian kita berikan nama project, estimasi karbon permukaan ya. Bebas namanya mau apa, terserah Bapak Ibu, kita pilih OK. Baik Bapak Ibu, setelah buka ArcGIS Pro-nya, kita hubungkan foldernya, klik kanan Add Folder Connection, kemudian pilih yang geospatial data ya, kita pilih OK. Sebelum itu kita kembali lagi ke folder geospatial data, kita pilih yang citra satelit ya, kita pilih analisanya ini yang untuk Kendari dulu, klik kanan, ekstraksi dulu ya, gunakan WinRAR atau 7-zip, kita pilih extract here, kemudian namanya kita rename, tekan F2 ya, kita delete, namanya terlalu panjang, ini nanti nggak masuk di ArcGIS. Oke, kalau sudah kita close foldernya, kita buka kembali ArcGIS Pro-nya, yang geospatial data, kita refresh ya. Di sini ada AOI, wilayah kajian, kita buka yang Kendari ya. Nanti yang untuk PT HKI ini untuk uji teknis ya Bapak Ibu ya. Ini wilayah kita yang kita mau lihat cadangan karbon permukaannya di sini.
di kota Kendarinya ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada citra satelit. Di sini ada Kendari ya. Gambar-gambar image-nya ini ada di granule. Di sini ada image yang R10 ini yang kita ambil nanti ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada layout petanya, jadi nanti otomatis ini ada di hari ketiga. Terus di sini ada toolbox. Toolbox ini yang kita gunakan untuk kita lihat estimasi karbon permukaannya. Kita klik kanan yang estimasi karbon permukaan di dalam toolbox, kita pilih edit. Seperti ini yang kita bangun modelnya ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada warna biru, ada kuning, ada hijau. Biru adalah data input ya, data inputnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang warna kuning adalah data processing. Kemudian yang warna hijau adalah hasil processing atau data output. Kemudian data output yang warna hijau bisa digunakan menjadi data input di proses selanjutnya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang warna abu-abu ini merupakan tools yang belum aktif ya Bapak Ibu ya. Belum aktif karena kita nanti akan mengaktifkannya setelah kita kalkulasi berapa persamaan NDVI-nya ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada tools yang pertama executable to point, artinya kita memasukkan data Excel kita masuk ke dalam ArcGIS dalam bentuk point ya. Data sampling kita yang tadi, yang Excel tadi dalam bentuk point, kemudian clip raster ini digunakan untuk memotong seluruh area raster atau data satelit sesuai dengan area kajian kita. Kemudian di sini ada calculate geometry attribute, ini digunakan untuk kita bisa lihat menghitung luasannya area kita ini. Kita hitung luasannya, kita hitung kelilingnya juga bisa gitu kan. Kemudian di sini grup 2-nya ini di sini merupakan raster kalkulator semuanya ya. Raster kalkulator itu digunakan untuk kalkulasi data raster. Contohnya yang ini. Ini kalau kita mau melihat atau menghitung NDVI-nya, kita gunakan rumusnya band near dikurangi band rate dibagi band near ditambah band rate. Jadi semua ini perhitungannya sudah kami kalkulasi secara otomatis ya Bapak Ibu. Di sini kami memberikan atau menyajikan 10 indeks vegetasi. Yang pertama adalah RDVI, kemudian NDVI, DVI, EVI, MSRVI, SAVI, GNDVI, EVI, TRVI, dan RVI. Nah, masing-masing dari indeks vegetasi ini membutuhkan namanya data dasarnya adalah data multispektral. Saluran multispektral yang dibutuhkan ada meliputi saluran green, near, red, dan blue ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita punya data drone, kita punya data citra satelit resolusi tinggi, kita hanya membutuhkan 4 saluran ini untuk mengkalkulasi 10 indeks ini. Kemudian di sini ada tools namanya extract multi value to point. Jadi dari 10 indeks vegetasi ini kita ingin melihat di titik sampling 1 dan seterusnya berapa nilai indeks vegetasinya, kita gunakan tools namanya extract multi value to point. Kemudian di sini ada add field multiple, ini kita gunakan untuk kita menambahkan field di kolom data kita. Kemudian di sini ada calculate field, ini digunakan untuk kalkulasi data vektor atau data SHP di sini ya Bapak Ibu. Kemudian summary statistik, kita mau lihat berapa maksimal nilai cadangan karbon di lapangannya di titik kita. Kemudian kita mau lihat berapa nilai maksimal NDVI-nya, berapa jumlah total dari cadangan karbon dan lain sebagainya. Kita gunakan di summary statistik. Kemudian kita langsung saja menggunakan modelnya. Kita masukkan yang pertama datanya adalah data tabel ya Bapak Ibu sekalian. Data tabelnya, perhatikan yang huruf P ya Bapak Ibu ya. Yang huruf P ini wajib kita rubah atau kita input datanya dulu dari mulai yang biru. Kalau yang biru ini adalah kita input datanya, yang warna hijau ini adalah data hasil yang kita simpan ke direktori penyimpanan data kita. Untuk yang biru dulu ya, kita input datanya, data tabelnya. Data tabelnya ada di geospatial data, kemudian ada di data lapangan.
kita pilihnya yang pelatihan ya Bapak Ibu. Nanti kalau yang uji teknis, pilih yang uji teknis ya. Ini untuk ujiannya. Kalau yang untuk pelatihan kali ini kita pilih yang pelatihan dulu supaya kita sama-sama. Kemudian kita pilih oke, oke lagi. Kemudian untuk band green, di sini karena Sentinel 2, band green ini ada di band 3 ya Bapak Ibu ya. Kita pilih band 3. Kita pilih di sini Kendari ya, Citra Satelit ya, di Citra Satelit ya, Citra Satelit, Geospatial Data, Citra Satelit, Kendari, kemudian foldernya, pilih granulenya, kemudian kita klik, kita pilih image datanya, kita pilih yang R10 ya, R10 kita ke B3 ya, di sini ada AOT, B2, 3, 4, 8 ya, kita pilih yang B3, kemudian kita pilih OK. Kemudian untuk NIR-nya, ini NIR ada di band 8 ya, Bapak Ibu. Kita pilih band 8, B08 ya, pilih OK. Kemudian untuk red-nya, kita pilih B4 ya Bapak Ibu. B4. Kemudian untuk blue-nya, kita pilih B2 ya. B2, pilih OK. Kemudian AOI-nya, jangan lupa AOI-nya kita pilih untuk yang wilayah kajian Kendari, oke. Kemudian untuk huruf P yang pertama, sampling lapangan. Sampling lapangannya ini kita letakkan di folder ya Bapak Ibu ya. Bebas mau letakkan di mana, yang penting Bapak Ibu ingat. Kalau di sini saya letakkan di Geospatial Data, saya membuat item namanya analisis, nama foldernya. Kemudian saya paste di sini analisis. Kemudian oke. Saya copy foldernya ke kiri, tekan Ctrl C, kemudian oke. Terus kemudian yang band green-nya, yang ini Bapak Ibu, kita paste direktorinya. Kemudian banner-nya juga kita paste ya. Paste data analisis, kemudian band rate-nya. Ini yang ada huruf P-nya aja ya Bapak Ibu ya. Kita paste. Oke, terus kemudian band blue-nya kita paste di sini. Kemudian yang untuk model 6Z-nya yang warna abu-abu juga yang ada huruf P-nya kita paste. Kemudian untuk C modelnya ini kita paste juga Bapak Ibu. Kemudian kita geser result-nya, kita paste. Oke. Kemudian di yang ini Bapak Ibu, yang TSDBF-nya ini kita paste direktorinya. Oke. Kemudian yang untuk indeks vegetasinya 10 indeks ini, kita pertama yang ke RDVI yang huruf P di atas ini, kita copy nama filenya. Kemudian kita berikan nama folder lagi di dalam folder analisis, bebas namanya apa, vegetasi indeks. Di sini saya tulisnya indeks vegetasi ya. Kemudian saya paste di sini nama filenya. Kemudian saya copy ya, copy direktorinya lagi. Kemudian ke NDVI berikutnya. Kemudian yang DVI saya copy, EVI, kemudian MSRVI, kemudian SAFI, kemudian GNDVI,
kemudian if kemudian trvi, kemudian rvi. Oke, sudah semuanya. Maka kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Tekan yang disket ini Bapak Ibu. Kemudian buka yang extract multi value to point. Pastikan di sini nggak ada emblem-emblem lainnya. Kemudian pilih OK. Kemudian kita running. Ini running yang pertama ada 32 proses ya Bapak Ibu. Oke, ada 32 proses. Kita lihat kalau sudah selesai, ada tulisannya done. Kita lihat di folder analisis dulu. Kita klik kanan, refresh ya. Kita pastikan data di TS-nya dulu, data di BF-nya itu, klik kanan, open table. Kita pastikan datanya tidak ada yang nol ya Bapak Ibu. Kalau ID-nya nol tidak apa-apa. Maksudnya data-data yang belakangnya tidak ada yang nol. Nah ini sum GNDVI dengan sum IFVI ini masih nol. Nanti ini tidak bisa terproses ya. Kita ganti. Di sini merupakan ada kesalahan pada ArcGIS Pro-nya ya Bapak Ibu. Jadi sini kita klik 2 kali. Kita ganti namanya TSVI mungkin. TSVI. Oke. Kemudian kita running lagi. Dan selesai. Kita pastikan lagi datanya tidak ada yang nol. Yang TSVI ya. Kita lihat di belakangnya. Baik, datanya yang sum GNDVI-nya bukan nol ya. Terus kemudian sum IFVI-nya juga tidak nol ya. Selanjutnya, setelah sudah dipastikan bukan nol. Oke, setelah sudah ada value-nya bukan nol di sum GNDVI underscore dengan sum IFVI underscore A tidak ada nol ya. Kemudian kita lanjutkan yang TSVI 01 yang di sini Bapak Ibu, kita naikkan ke join field. Kita pilih yang join table. Kemudian setelah itu kita running lagi. Ada 82 proses. Oke, semuanya done, sudah selesai. Kita bisa buka datanya. Ini Bapak Ibu datanya yang sudah kita olah. Oke, setelah kita olah, kita minimize dulu ArcGIS Pro-nya. Kemudian kita buka Excel. Kita buka Excel ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita buka kosong aja. Kita masuk ke folder tadi geospatial data, ada analisis. Di sini ada sampling lapangan. Pilih yang belakangnya DBF ya, sampling lapangan yang belakangnya DBF. Kita geser masuk ke Excel yang kosong. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita Ctrl A, Ctrl C. Kita letakkan di sini pastenya yang 1, 2, 3 aja. Yang ini Bapak Ibu. Oke, kita sudah dapat datanya. Kemudian kita buka yang Excel template pengolahan data statistik. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini merupakan template untuk pengolahan data statistiknya. Dan jika kita memasukkan data yang tadi, secara otomatis akan terkalkulasi ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita bisa tahu persamaannya berapa. Oke, kita lanjutkan untuk copy datanya. Yang ini Bapak Ibu dari angka 1 ke angka 17 di blok ya, bloknya yang samping ya. Yang ini kemudian tekan shift ke 18 ini.
Kemudian kita pilih C, Ctrl C ya. Kemudian kita letakkan di 2 sini, kemudian kita pilih insert dan kita hapus yang 1 paling atas. Kemudian kita hapus yang 2 dan 3 yang paling bawah. Oke, sehingga kita bisa dapat secara otomatis tabel korelasinya. Kalau kita lihat dari tabel korelasi, nilai korelasi paling tinggi ada di RVI ya, sebesar 0,84 ya. Kemudian kalau kita lihat tabel regresi terbaiknya ini di sini adalah bobot. Bobot terkecil ini bobot yang kita gunakan untuk model. Artinya di sini ada 10 kelas. Terus kemudian ranking yang terkecil ini ranking yang kita gunakan ya Bapak Ibu ya. Kalau yang R square-nya ini, koefisien determinasinya ini, kalau nilai R-nya ini yang terbesar ini, maka bobotnya itu yang paling kecil ya. Berbeda dengan X2 sampai dengan RMSE, kalau nilai terbesarnya atau nilai terkecilnya maka bobot terkecil ya. Kalau nilai terbesarnya maka bobotnya terbesar ya. Sehingga kita jumlahkan seluruh bobot dari mulai koefisien determinasi, chi-square, kemudian simpangan agregat, kemudian simpangan rata-rata, kemudian kita hitung biasnya juga, RMSE juga, kemudian kita hasilkan jumlah bobot dan kita berikan peringkat di bobot tersebut. Sehingga bobot terkecilnya adalah RVI ya. Ini alasan kita menggunakan RVI. Kemudian kita copy algoritmanya ini, tekan Ctrl C. Kita masuk lagi ke ArcGIS Pro untuk estimasi karbon permukaan ya. Kita pilih abu-abu yang raster kalkulator ini. Kita pastekan di sini Bapak Ibu. Kita perbesar. Kita pastekan di sini. Huruf Y sama dengannya ini di delete aja. Karena ArcGIS Pro saya mendukung formatnya format English, jadi saya pilih titik, yang koma saya ganti titik ya. Kemudian di sini saya kasih buka kurung tutup kurung, berarti dikali dengan indeksnya adalah RVI. Kemudian kita hapus, kita cari di sini RVI yang ini Bapak Ibu. Nah ini sudah. Kemudian yang ini juga sudah tadi dirubah lokasi penyimpanannya, kemudian kita pilih OK. Kemudian kita pastikan lagi zonal statistik at table-nya, output table-nya ini kita pilih ya. Tabel model ya. Ini kita folder analisis ya. Karena tabel berarti titik DBF ya. Kemudian kita pilih OK. Kemudian setelah itu kita pilih running. Oke, sudah selesai semuanya. Kemudian kita buka hasilnya di map. Mapnya kita pilih yang analisis, kita refresh. Untuk modelnya di sini ada karbon model. Seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Ini merupakan karbon modelnya. Kemudian simbologinya kita rubah. Nah, seperti ini. Untuk kita lihat total karbonnya ada di Open Attribute Table ya di sini. Kita pilih yang tabel model tadi. Di sini ada sum. Ini jumlahnya ton karbon ton ya. Karbon ton kalau kita mau bagi dengan luas wilayah areanya, berarti karbon ton itu kita bagi di dalam sini ada geospatial data AOI, ada wilayah kajian Kendari, ada Open Attribute Table. Di sini ada luasnya.
Berarti dari tabel model ini kita bagi luas area luas area di Kendari ini dihasilkan ton per hektar ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu.